KDM Kang Deddy Mulyadi dikeroyok oleh para pejabat tinggi Republik Indonesia. Mana nih para pendukungnya KDM? Akankah membela KDM ataukah akan lari satu persatu? Karena Kang Deddy Mulyadi saat ini sudah mulai dikeroyok oleh para pejabat tinggi, mulai dari Menteri Pariwisata, kemudian Menteri Pendidikan, dan kini anggota komisi, bahkan wakil komisi 10 DPR RI. Hampir semuanya pejabat sudah mulai satu persatu mengeroyok bareng-bareng kepada Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau para pendukungnya Kang Deddy Mulyadi diam saja, maka dianggap segala kebijakan Kang Deddy ini benar-benar bertentangan. Oleh sebab itulah, bagi seluruh rakyat yang selama ini mensetujui, mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi, maka silahkan terus dukung Kang Deddy Mulyadi. Karena Kang Deddy Mulyadi itu asasnya adalah membela wong cilik, membela rakyat kecil. Beliaunya tidak takut terhadap para pejabat, tidak takut kepada para pengusaha besar-besar, karena memang Kang Deddy itu membela rakyat kecil, sehingga beliau harus berhadapan dengan para pejabat tinggi, bahkan dengan para pengusaha yang kaya raya. Saat ini satu persatu para pejabat Republik Indonesia mulai mengeroyok Kang Deddy Mulyadi. Mulai dari Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana, kemudian Mendikdasmen yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti, dan kini Ibu Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Golkar. Nah, perlu diketahui bahwa Ibu Hetifah Saifuddin, beliau lahir di Bandung. Beliau orang Jawa Barat asli. Karena beliau lahir di Bandung, tetapi tatkala beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, dapil beliau, daerah pemilihan beliau adalah dari Kalimantan Timur. Ibu Hetifah Saifuddin, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Golkar. Belum lagi ditambah gabungan para pengusaha dari beberapa sektor yang melaporkan KDM ke DPR terkait masalah KDM yang melarang pada pihak sekolah mengadakan study tour. Nah, bagi rakyat yang mendukung kebijakan KDM melarang pihak sekolah mengadakan study tour, maka tolong tetap dukung KDM. Sekali lagi, karena KDM itu asasnya adalah membela rakyat kecil, membela wong cilik, membela kaum lemah. Benar-benar KDM ingin mensejahterakan kehidupan rakyat kecil, sehingga KDM harus berhadapan dengan para pejabat tinggi yang kaya raya. Bahkan KDM harus berhadapan dengan para pengusaha. Ini resiko bagi seorang kepala daerah, atau resiko bagi siapapun yang menjadi pemimpin yang selalu membela kepentingan rakyat kecil, pasti akan berhadapan dengan para pejabat. Karena namanya suatu bangsa dan negara itu tidak terlepas hubungan antara rakyat dengan pejabatnya. Nah, banyak sekali pengusaha yang memiliki backingan dukungan para pejabat. Nah, kalau para pengusaha yang merasa dirugikan oleh kebijakan KDM, para pengusaha itu akan lapor kepada pejabat-pejabat yang selama ini menjadi backingan mereka, sehingga para pejabat-pejabat itu akan satu persatu, bahkan bersama-sama mengeroyok kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau rakyat kecil yang dibela oleh Kang Deddy Mulyadi diam saja, tidak mau ikut membela kebijakan Kang Deddy, maka dikira nih bahwa kebijakan Kang Deddy itu salah sehingga harus dikeroyok dan dihancurkan oleh banyak pihak. Oleh sebab itulah,
kami Al-Fakir dan Mu'alim akan menanggapi satu permasalahan ini. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, khususnya saudara-saudara kami warga Jawa Barat. Tanggapan kami, jika pemerintah pusat membiayai study tour membiayai dana study tour para siswa, ditambah dengan uang saku kepada setiap siswa, maka silahkan sekolah tersebut mengadakan study tour, karena biayanya sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah pusat. Bahkan uang saku dari setiap siswa telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, apakah pemerintah pusat mampu membiayai study tour setiap sekolahan? Mampu. Ya, coba kita bayangkanlah, korupsi di mana-mana itu triliunan rupiah. Nah, yang namanya 1 triliun itu kan 1.000 miliar. 1.000 miliar dikasih dana 1 triliun saja bisa untuk 1.000 sekolah. Kalau memang sekolahnya itu setiap study tour membutuhkan biaya 1 miliar. 1 miliar itu dari 1 T itu sudah 1.000 sekolahan. Nah, sedangkan yang dikorupsi oleh para garong, para bajingan itu ratusan triliun. Coba dilihat korupsi Pertamina itu, 1 tahunnya saja sudah 193 triliun. Belum 5 tahun, itu baru Pertamina. Belum sawit, belum timah, belum emas, belum macam-macam. Jadi kalau pemerintahan ini itu benar-benar adil, bijaksana, maka pemerintah itu mampu, gampang dan ringan sekali membiayai dana study tour para siswa, ditambah uang saku kepada setiap siswa. Nah, kalau ini terjadi silakan saja study tour, maka itu bagus karena bisa menambah wawasan kepada anak-anak didik, anak-anak generasi kita ke depan. Yang nama study tour itu mereka akan mengetahui tentang keadaan luar, keadaan alam. Namun jika biaya study tour tetap dibebankan kepada orang tua atau wali murid, maka kebijakan Kang Deddy Mulyadi adalah yang terbaik. Ini adalah solusi. Jadi kalau pemerintah tidak mau membiayai study tour, atau DPR atau Menteri Pendidikan nggak mau membiayai study tour, atau Menteri Pariwisata nggak mau membiayai study tour sekolah, ya nggak usah memaksa, dan dukunglah kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Karena kebijakan Kang Deddy Mulyadi membela wong cilik, membela rakyat kecil. Oleh sebab itu rakyat Jawa Barat harus paham tentang hal ini. Demikian tanggapan dari kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.